Bojorka. Ini kasus hacker anonim gitu ya. Jadi gimana sih sebenarnya kronologinya itu? Nah, jadi Bojorka ini muncul pada di forum bola yang dimana Brave Forum itu warga mengumpulkan datanya seperti KTP, SIM card, ataupun pemilihan data. Kasus ini sudah menyebar di Indonesia yang karena hacker itu sudah munculnya kejahatan sekaligus. Awalnya Bojorka ini memposting jualan 1,3 miliar data registrasi SIM card. Nah, lalu dia merilis data pelanggan IndiHome, data KPU, dan data surat menyurat pejabat negara. Nah, lalu dia aktif di Telegram mengejek pemerintah. Lalu dia bilang kalau sistem keamanan kita itu lemah. Pemerintah awalnya udah mencoba melacak dan menangkap seseorang. Namun sampai sekarang belum ada yang benar-benar identitas aslinya itu terbongkar. Nah, kasus ini juga masuk kategori data breach atau kebocoran data. Biasanya itu terjadi karena kebocoran data, password yang bocor, atau ada kelemahan sistem. Nah, ada elemen illegal access yang mencoba masuk ke akun ini tanpa izin. Selain itu juga ada doxing yang coba masuk ke akun ini dan menyebarkan data pribadi pejabat dan menyebarkannya ke publik. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum, kasus ini dapat masuk ke dalam pelanggaran undang-undang IT atau undang-undang perlindungan data pribadi sampai aturan keamanan siber nasional. Nah, jadi jenis kegiatan ini udah jelas ya. Terus dampaknya ke masyarakat sama negara itu gimana? Dampaknya itu lumayan besar. Pertama, masyarakat jadi ragu soal keamanan data mereka itu terbongkar. Nah, bisa berupa penipuan atau pencurian identitas. Kedua, itu pemerintah dipertanyakan soal menjaga keamanan data publik. Yang ketiga, kasus ini bikin urgensi tentang keamanan digital itu semakin maju. Nah, banyak akhirnya pemerintah memperbaiki sistem mereka walaupun tidak selalu cepat. Jadi masalah utama dari kasus ini gimana? Kenapa bisa sampai kayak gini? Kasus viral. Menurut kasus Bojorka itu jadi peringatan supaya pemerintah serius membangun keamanan digital. Jadi karena kalau datanya bocor, itu masyarakat pasti kehilangan kepercayaan. Selain itu, literasi digital masyarakat juga harus ditingkatkan biar tidak gampang jadi korban penipuan berbasis. Menurut yang lain? Aku melihat kasusnya itu nggak bisa hanya disalahkan di hacker doang. Memang sistem yang lemah ini mengundang ancaman dan serangan. Jadi fokusnya itu bukan hanya menangkap pelakunya doang, tapi memperbaiki infrastruktur di Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Kalau menurutku sih kasus ini juga membuka forum diskusi bagi kita soal etika. Jorka mungkin mengklaim dirinya itu ini membantu dengan cara menunjukkan kelemahan negara, tapi cara menyebarkan data publik kepada masyarakat terus itu sama saja dengan merugikan banyak orang. Nah, aksi yang mengorbankan privasi publik ini tetap salah sebab niatnya mereka. Terakhir nih, kalau kita ngomongin rekomendasi, langkah apa yang paling masuk akal supaya kejadian kayak gini nggak terulang lagi? Pasti itu perlindungan data harus diperkuat, audit keamanannya wajib berkala, dan penegakan hukum cybernya itu harus ditegakkan jelas. Nah, sebenarnya kasus Bojorka ini bisa momentum untuk memperbaiki sistem nasional. Jadi semoga kedepannya keamanan data Indonesia jauh lebih siap menghadapi ancaman digital. Oke, terima kasih telah menonton mini podcast kami. Semoga bermanfaat.